Di finishing sama empunya dalam ritual tertentu. Kemudian setelah selesai, pusaka ini diberikan sama namanya merangi, bagian bikin warangka. Jadilah pusaka itu. Jangan dipanggil cari hari baik, kemudian diserahkanlah pusaka itu. Kemudian karena sesuai dengan pesanan, di sini digunakan ya, terjadilah pertarungan dengan tubuh ametung ya. Terlempar Pak ke sini. Ratusan tahun kita temukan di sungai. Ini ada keris, kita pakai, wah kayaknya keris ini bagus untuk jualan. Ternyata dibalik jualan, kita rumput seperti itu. Karena apa? Keris ini kalau komputer menginstalnya adalah untuk seperti itu. Ya, jadi bukan ada makhluk yang ini bukan, karena memang dengan sana empunya itu diinstal atau di program seperti itu. Dan program itu masih belum mati. Kita temukan berdasarkan tahun lalu itu dalam kondisi tidak utuh. Jadi pusaka itu Pak, apabila kropos itu komposisi energi sudah berkurang, dan ini kadang tidak sesuai dengan frekuensi pada energi kita. Jadi kita berbicara energi, kris kita memang berbicara soal energi. Ini yang kemudian kita terjemahkan sebagai segi panas, itu macam-macam seperti itu. Jadi kami seperti itu bukan karena mbah ini ada khotbah ini, karena memang energi yang bisa adalah sebetulnya yang kita temukan untuk penglaris atau pengasih yang nggak masuk Pak. Jadi itu ya Mas ya, tadi Mas Hari ya. Maka kita akan belajar tentang teknik pengelolaan logam ya. Jadi logam itu kalau jangan mempelajari logam itu masing-masing mempunyai energi yang mungkin bisa kalau belajar dalam penjelasan soal atom ya. Mungkin ada yang lebih ahli di sini juga tahu. Jadi tiap benda itu mengandung energi. Dan setelah kita olah dengan tempaan empu di pusaran empu, maka terbentuklah suatu pusaran energi. Inilah yang kemudian dibahasakan sebagai kodam, sebagai mbah ini, mbah itu dan segala macam. Nah kami di Purnama, kami mengesampingkan itu Bu. Ya. Jadi kami lebih memperdalam cara pengelolaan logam. Jadi misalkan logam itu misalkan diperbanyak besinya, itu nanti energi yang dimunculkan itu apa? Diperbanyak bajanya, energi yang dimunculkan itu apa? Diperbanyak titaniumnya, energi yang dimunculkan itu apa? Itu yang kami pelajari karena itu pelajaran dari empu. Di sini kalau jenengan mau belajar bisa ke Madura di Aeng Tong-Tong. Di sana masih banyak empu yang berkarya hingga sekarang. Juga di Banyu Sumurung, Jogja ya. Di Jogja banyak, kemudian di Malang ada Bu Fanani, di Surabaya ada Bu Yoyo, ya. Kemudian di Situbondo juga ada Bu Saiful ya, Bu Saiful. Jadi memang keunikan dari pusaka keris ini adalah menampilkan, memberitahukan bahwa nenek moyang dulu kita pandai dalam seni tempa, kemudian pandai dalam seni ukir, pandai dalam seni perlambang-perlambang, pandai dalam seni filosofi. Ya, seperti contoh keris Nogososro. Nogososro itu cirinya harus ada sosronya, harus ada sisiknya. Jadi di tengahnya, tadi bawa Nogososro Mas ya. Jadi keris Nogososro itu syarat mutlak, itu sisiknya harus jelas. Itu yang disebut sosro. Sosro artinya 1000. Ya. Empu membuat keris sosro ini dikandung masuk nanti yang punya itu bisa menyelesaikan masalah 1000. Ya. Nah ini keris Nogososro. Nogososro cirinya yang harus, ini harus ada ornamen naga di sini. Kemudian di sini ada pundak sergal. Pundak itu kalau di sini pandan Bu. Ya, ini ada pundak sergal. Kemudian di sini sisiknya jelas. Ini yang disebut sosro, artinya 1000. Pusaka Majapahit itu adalah keris Nogososro. Filosofinya seorang raja dia harus punya bolo sewu, punya koneksi banyak Bu.
Yang kedua, seorang raja harus bisa menyelesaikan 1001 macam masalah. Jadi nenek moyang kita itu sudah menyelipkan simbol-simbol seperti itu dalam sebuah karya seni. Katanya orang-orang itu sekarang dasari gaya nyuduk kok macam-macam. Ya itulah budaya kita. Ya tidak hanya sekedar besi dikempleng, tidak hanya besi yang diungkal seperti itu. Jadi keris ini walaupun senjata hanya sebetulnya senjata, tetapi cara pembuatannya rumit melalui penempaan di besaran empu. Jadi empu itu punya timnya. Namanya yang pertama adalah pandai besinya itu yang bagian untuk menempa. Ya. Itu ada hitungan, ada tempan yang keris yang sederhana, tempatnya sekian, tempat yang agak bagus sekian, tempat yang bagus sekian, itu ada hitungannya. Jadi pandai besi ini menempa, ini dilipat situ ditempa lagi, kemudian sang empu datang untuk mengembuskan doa, seperti yang dipesankan sama yang memesan. Jadi proses seperti itu, makanya di sini energi yang berputar adalah sedemikian rupa. Kita yang tidak tahu, yang tidak bisa menjangkau dengan bahasa dan pengetahuan, tidak tergoib gitu aja seperti itu. Gitu Mas Robi ya. Jadi menurut kami untuk yang pegang pusaka itu tidak berteman dengan jin. Kita bermain dengan energi. Tapi itu menurut pandangan kami. Kalau mungkin Bapak Ibu masih punya pandangan, kami menghormati sebagai kearifan lokal. Monggo mungkin ada tanyakan lagi. Ya, monggo Mas Januar dari Les Bumi. Ya. Oke. Oh gitu aja. Terima kasih Mas Januar ya. Jadi kami dari penggemar pusaka untuk memperoleh tangguh ini Mataram, Madura, Majapahit segala macam. Kita pertama punya pedoman dulu Mas. Ya. Memang ini untuk pengetahuannya ini sementara ini dari Keraton di Jawa Tengah, Surakarta dan Solo Jogja ya. Dan kami belum ada panduan dari yang lain karena kan diceritakan dalam sejarah itu kerajaannya kan sudah musnah ya. Belambangan sendiri diceritakan dokumennya itu dibakar oleh Belanda. Jadi sementara ini para penggemar pusaka acuannya adalah Jogja dan Solo. Yang pertama yang kita lihat tangguh itu adalah dari serat besinya. Berdasarkan pakem Mas ya. Jadi sudah ada pakemnya. Untuk material besinya, untuk Mataram itu seperti ini, untuk Madura seperti ini, untuk Majapahit seperti ini. Setelah lihat materialnya, kami melihat dari gonjong. Dari gonjongnya itu ada Majapahit sendiri, Belambangan sendiri, Mataram sendiri. Kemudian dari garapnya juga ada khusus. Dari tikel alisnya itu juga berbeda. Kalau Mataram itu presisi Mas, seperti nyiku gitu. Tapi kalau Majapahit itu agak dari wong Banyu landung. Melengkung gini. Kalau Belambangan tawur sudah Belambangan tidak ada pakem, jadi lebih liar itu garapannya. Ya, jadi lihat dari besi, kemudian dari gonjonya, lihat dari tikel halusnya, juga lihat dari garapnya. Coba dari looknya, rengkol apa enggak? Itu berdasarkan pakem yang kami pegang. Coba ya Luar. Kalau yang dari Belambangan itu cenderung berwarna putih, kasar, kering. Ada di lumbur, ada mirip. Jadi kalau Belambangan cenderung kering permukaannya. Belambangan baru kasih minyak dalam keadaan kering. Dekorin, ndelok keris. Ini untuk Belambangan. Jadi beda. Ada pembanding Majapahit ada Mataram. Ya, boleh mendekat kalian. Ini kalau Majapahit, ini gonjongnya agak ke bawah gini Mas. Ini kalau Belambangan enggak. Ya, kemudian permukaannya kering. Ini yang terputar rapi gitu kan. Karena memang Belambangan tidak ada tambang besi di sini. Penyebabnya. Pasir besinya kan dari luar Belambangan. Ceritanya seperti itu. Jadi kalau mau Belambangan, kami secara umum ya. Pertama kami lihat dari besinya itu cenderung kering, kemudian gandengnya itu ambon rubuh, kemudian gonjongnya ini agak nih gajah apa namanya? Gajah wungkung seperti itu.
Itu yang belakangan. Kalau Majapahit tidak. Itu Mas Yanoria. Ini yang Mataram. Kalau Mataram itu adalah puncak dari kejayaan garapan keris. Jadi Mataram adalah keris yang paling bagus karena di zaman itu memang sejak era Sultan Agung itu kan memang digunakan untuk memproduksi itu. Jadi Mataram dapat dikenali dari tekel alis ini, Bu ya. Ini ada namanya kayak alis gitu. Namanya tekel alis. Itu cenderung siku. Mataram dikenal dari itu. Kemudian gonjonya cenderung lurus. Tidak melengkung seperti Majapahit atau kayak Bali. Bahwa itu malah melengkung banget. Ini yang Mataram yang ganti lurus ya, tapi tetap ketahuan di tekel alis sama di gonjonya. Ini jelas mana? Mungkin dikelilingkan Mas? Bisa dikelilingkan yang pengen tahu. Kita yang sebelah sini. Ya itu yang ciri khas Mataram. Risikanya bagus ya garamnya. Ini namanya garam dalam. Ini kraton yang Ya. kan ada 3 garam. Monggo ditanyakan langsung Mas Iwan sama Mas Angga. Ada sama Ya. Abang masih ya. risikanya bagus ini memang istimewa. Kalau keris kayak Baru-baru aja temukan. anu ya, kolektor harganya lumayan. Kadang harganya apatan. Ya, itu yang Mataram. Ya. Kalau Mataram banyak sekali. Tapi untuk Majapahit belakangan sangat langka sekali. Ya, sendiri harus. Kalau sisi lain, kalau kalangan bukan bangsawan maka itu keris ini nanti pasti kena hukum. Gitu ya, cuma buat tetap ya buat tanda. Gojo nih, ini namanya gojo. Ini elemen aneh gojo. Ini gimana tuh? Terus kalau bahwa ini bukan buatan sekarang tapi buatan zaman dulu. Bisa dari ya. Kamardikan Mas. Nih ya. Kamardikan. Diberitahu ya. Tapi Mungkin yang di belakang punya mendekat monggo jangan sungkan. Ya ini untuk pembelian kita semua. Tunjukkan. Bagus, garapnya bagus, mahal. Mas Iwan, ini Mas Iwan. Ini garap yang baru. Yang lama beda. Garapnya Kode bagus. Bisa. Ya, ini kerisnya kayak. Monggo maju aja Pak, enggak apa-apa Pak. Kalau mau lihat monggo. Masnya kalau pengen maju. Tapi garapnya bagus. Ini kalau pesen sama sekarang ini kisaran 4 juta ya. Memang baru tapi kan intinya keris putran Bu. Apanya? Enggak, kalau pusaka, kalau keris ini kan tempaannya paket, beda sama pisau. Kalau keris kalau Ya. kita pendam di taruh di tanah itu masih utuh. Tapi kalau pisau mungkin berkarat itu kan Jauh itu makanya ketika ada peneliti asing mengatakan Kristus tikam kami agak ragu karena kalau teksturnya kan tidak sekokoh pedang. Jadi menurut kami keris itu adalah ageman aja untuk menambah percaya diri. Tapi memang ada keris yang didesain untuk senjata tikam memang ada Bu. Biasanya buatan dari Empu Brojoguno. Jadi lebih tebal karena keris Madura itu kan besinya kan lebih banyak, besinya lebih boros di bahan. ini gagal ini di bawah ini. Biasanya kan ada dari kalau tergantung kan harga ininya aja jutaan. Kalau yang bagus harganya jutaan. Maka dari itu kan kalau orang seniman kolektor keris itu bukan dilihat dari kerisnya aja, tapi dari segi pamor, terus keutuhannya juga dari waraka. Ini warakanya sederhana paling penting. Iya. Ya. Ini kan lurus. Mataram memang Ya. dari terlihat ini. Ya. Kemudian dalam pusaka itu juga ada ada tata keramanya, ada unggah-ungguhnya. Jadi untuk masyarakat Nun Sewu, untuk kelas masyarakat jelata itu
diizinkan untuk keris yang lu. Ya. Jadi kalau kita mungkin kita punya nenek moyang yang keris lurus, itu ada dua pendapat. Yang pertama, nenek moyang kita itu seorang religius. Saya pernah bereksperimen, jadi saya sering menghadiri pamer-pamer keris. Ketika seseorang itu memiliki pusaka banyak sekali, itu ada pusaka dominan, itu adalah karakter dari pemilik itu. Kalau jenengan religius, senang beribadah, senang tirakat, senang menyepi, bisa dipastikan kalau jenengan pemburu pusaka kerisnya dominan, lo lurus. Lurus itu kan senang habu minallah tadi, senang berkomunikasi dengan sang semesta seperti itu. Kemudian kalau bapak ibu senengannya itu bahasa Jawanya itu ya, seneng jagoan gitu ya, atau itu biasanya senengannya keris lo 5 ya. Saya punya teman seorang priayi gitu ya, yang dibicarakan adalah soal keraton lulu. Itu ketika berburu keris kan kami kan tidak memilih, pokoknya seneng kan dibayari, seneng dimahari gitu ya. Itu punya keris 2 travel bag isinya lo 5 semua. Karena memang beliau sukanya belajar ilmu kanuragan Kadikjayan seperti itu. Kalau ibu senangnya, saya kok senang bisnis nih ya, senang duit ya, senang nabung, kebanyakan keris 7. Orang-orang marketing kebanyakan kalau ditanya dicari di rumah kebanyakan adalah lo 7. Ini eksperimen saya, tidak bisa dijadikan acuan, tapi kebanyakan seperti itu. Kalau jenengan ada trah keturunan mendekati raja atau bupati, kebanyakan punya lo 9 dan cenderung tinata emas, ada hiasan emasnya. Maka ketika saya berteman ke rumah kenalan teman, ketika satu pusaka pemilik rumah, saya bisa tebak-tebakan, mbahmu dulu seorang bekel ya, mbahmu dulu seorang tumenggung. Itu kebanyakan banyak benernya daripada ini. Kalau ibu mau eksperimen monggo ya. Jadi memang dalam pakem keris itu, keris lo 9 itu hanya untuk keluarga raja, keris lo 7 itu hanya untuk orang-orang beradab, untuk orang-orang kaya seperti itu. Lo 5 itu untuk orang-orang yang sebagai militer, kayak senopati, satria, gelar satria, seperti itu. Itu secara aturan zaman dulu Bu ya. Kalau sekarang ya monggo-monggo aja sudah punya berapa. Bahkan Mas Iwan ini kerisnya macam-macam ya. Lo 9, lo 13 kan macam. Itu secara aturannya. Kemudian lanjut juga kami sampai ke keris itu juga selain dari bilahnya yang ribet tadi ya, sangat luar biasa, juga dari bajunya, sandangannya ya. Dalam budaya perkerisan itu ada 3 macam warangka dalam keris. Yang pertama warangka ladrang. Ya. Warangka ladrang ini secara aturan dalam perkerisan itu hanya digunakan untuk acara-acara resmi. Misalkan sewu mantenan, hajatan, menghadap pejabat itu pakai keris ini. Jangan menggunakan yang gayaman mana? Ini keris gayaman. Ini warangka ini gayaman hanya untuk acara non formal. Jadi kalau kita ke keraton menghadap Sinuwun menggunakan ini akan dimaki-maki Bu. Ya, harus menggunakan yang ladrang tadi. Ini ladrang. Jadi ini acara formal, ini acara non formal. Nah kemudian untuk para pemuka, yang ini tadi pemakainya di belakang saya tadi ya Bu ya, di belakang. Kemudian untuk yang satunya sandang malaikat, itu Mas. Ini namanya sandang malaikat, yang pakai ini hanya untuk para sesepuh, tetua adat, pemuka agama, pemakai sandang malaikat. Ya. Dan ini penggunanya bukan di belakang tapi di depan Bu, seperti ini. Jadi kalau ada nun sewu, ada gambarnya Wali Songo, pakai keris ladrang itu menurut saya kurang tepat ya. Jadi secara aturan Wali Songo itu menggunakan keris dengan sandang malaikat. Seorang kiai juga begitu, menggunakan sandang malaikat sebetulnya, tapi di depan seperti ini. Mungkin sekarang kalau di keraton di Lombok, di Bali masih menggunakan biasanya untuk yang bawa para mangku sandang malaikat, bukan yang ladrang seperti itu. Bisa dibuka Mas. Oh, apa? Sandang malaikatnya itu bisa dibuka enggak itu? Oh, biar tahu. Dibuka Mas kerisnya. Kerisnya. Sing dibuka. Ini kayak benar. Itu namanya. Ini pamornya kelihatan ya di sini ya. Pedaring kebak ya. Seperti ini dalamnya. Jadi kalau bilahnya bebas. Cuma kebanyakan untuk para pemuka agama itu biasanya ya seperti yang lurus, karena kan beliaunya kan
sering bermeditasi, sering zikir, berritual ya. Yang pertama memang itu mirip seperti itu mas, karena kulit semongko itu memang batiknya mirip kayak apa? Bilangnya semongko, memang disebut kulit semongko. Dan itu filosofinya untuk kerejekian. Kemudian was uta ya memang seperti kayak beras kutah seperti itu. Jadi memang lambang itu dimiripkan dengan seperti aslinya. Kemudian untuk walang memang kayak giginya walang, memang kayak gigi gitu. Seperti itu. Jadi bukan karena kok gini, enggak, itu memang mirip seperti itu. Dan itu mengandung filosofi. Seperti itu. Nah, ladrang tadi itu masih dibagi lagi Bapak Ibu ya. Ladrang itu ini dari Solo. Solo cirinya seperti ini. Daunnya ini Bu. Karena tuan daunnya akan ini. Ladrangnya ini. Jogja lebih sederhana. Jogja ini tidak begitu ini. Dan gendernya ini kecil. Kadang kita itu ininya Solo, ininya Jogja, Bu. Ya. Namanya di Purnama itu kami betulkan. Jadi kalau gandarnya ini Solo, ini harus Solo, ini lebih besar kalau Solo. Ya, ini betul. Ini gandarnya pegangannya ini Solo besar. Ininya gandarnya ini Solo. Ini Jogja lebih kecil. Jogja. Ini Kristi Lamupi kalau nggak salah. Ibu terima kasih Raboye nggih. Saya ngantuk. Oke, matur nuwun nggih. Muga diraken. Kemudian ini yang saya bawa adalah ladrang Madura. Kayak perahu, Pak. Ya, ini dari Sumenepan ya. Kalau yang gayamnya itu yang ini. Ini gayam Madura. Berbeda. Gayam Jogja itu gayam Jogja, beda lagi. Nah inilah suatu pengetahuan leluhur kita yang mesti kita tularkan. Jangan dipukul musik semua. Gayam, gayam itu kan apa namanya? Filosofinya kan supaya ayem. Makanya dulu orang-orang itu rumahnya tuh dari pagar ke rumah tuh biasanya ditanami dengan pohon gayam supaya ayam tentrem gitu. Iya, monggo. Untuk bisa melihat di situ ada yoninya atau cuma hiasan itu dari mau dipraktekkan ya Pak. Jadi karena saya juga awam masalah itu. ya kita kamar dikan mana? Kamar dikan enggak. Sini Mas, ada keris yang ampuh? Ini bukan yang ini. Ini kamar dikan jangan. Sehingga ampuh kayak digawane iki. Kita pakai cara orang awam ya. Bapak-bapak kalau mau maju silakan. Kita belajar. Monggo Bapak. Monggo Pak. Kang Mus, depan. Ini kita pakai cara awam Bapak ya. Kalau memang kalau belajar itu harus belajar spiritual sama supernatural sih. Kita pakai cara yang awam agar kita tidak mudah keblodrok saja orang ya. Sewu, ini campurkan ke sini Pak. Ke dahi gini kan. Dirasakan ada yang seperti magnet atau tidak? Sewu. Di rijak ya sewu ya. Sewu. Ini masukan. Hah? Maju mundur Pak, maju mundur. Maju mundur gini. Pelan dinikmati. Sewu ya. Ini yang kita sini ya. Sewu ya. Dirasakan? Oh iya, kita ada madu magnet tadi. Baterai besi. Sudah Pak? Ini kan dengan yang
Ini namanya keris sajen ya. Apa itu? Tadi nggak ada. Cara kita awam. Ingin lebih lagi kita belajar ini. Sudah dimiliki ngerti pengalaman Ya. atau cahaya blitz. Jadi kami dari penggemar pusaka secara awam untuk melihat keris itu ada aura atau tidak itu menggunakan kening, untuk menggunakan lengan ini Pak, ini terasa hangat atau panas atau biasa saja. Kemudian di sini ada air magnet atau tidak. Itu secara awam. Tapi kalau ingin lebih akur lagi kita harus punya dasar spiritual dan supranatural. Dan biasanya keris itu apa? Ada aura. Malam itu nanti kita akan didatangi dalam bentuk mimpi, energi itu. Wujudnya apa? Tergantung jenengan mindsetnya itu apa. Jadi aura dari pusaka itu tidak melulu harus berupa raja, naga, macan, genderuwo, tidak. Karena saya pernah mengalami, justru aura yang keluar itu adalah seorang Laskar Bali Sati.